Hai Good Readers, makasih buat teman-teman Good Readers yang udah ketungan sama video-video aku. Nah, di spesial ulang tahun aku yang ke-25 ini, aku akan membedah salah satu buku yang pernah aku baca, yang judulnya adalah 40 Bekal Wanita Sebelum Menikah. Yang ini ya Readers. Kemudian nanti konten ini juga akan terdiri dari dua sesi. Satu sudut pandang aku, dan yang kedua barulah kita akan membedah buku ini. So, this content not really for women only. Jadi laki-laki juga bisa nonton dan perempuan juga bisa nonton. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman Good Readers yang suka, jangan lupa untuk tinggalkan like-nya dan subscribe channel YouTube aku, kemudian nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman Good Readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Kita langsung masuk aja ya Readers. Oke Readers, terkait mentalitas perempuan dalam menghadapi isu pernikahan, aku akan menggolongkan dulu perempuan ini menjadi 3 golongan. Ini hanya agar kita lebih mudah dalam memahami aja ya Readers ya, tanpa maksud apa-apa. Jadi yang pertama, itu adalah perempuan yang belum tersentuh trust issue. Kemudian perempuan dengan trust issue sedang, dan yang ketiga adalah perempuan dengan trust issue yang mendalam. Nah, perempuan yang belum tersentuh trust issue ini adalah perempuan yang seperti apa, Readers? Perempuan yang memang dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sangat religius. Ya, jadi nilai-nilai spiritual dan keagamannya itu masih sangat-sangat kental gitu, Readers. Dan memang mereka memegang teguh prinsip no pacaran before marriage. Jadi mereka memang tidak mengenal pacaran. Kalau mau nikah ya ta'aruf gitu ya Readers. Atau nanti dicarikan jodohnya gitu sama keluarganya juga gitu ya Readers ya. Kemudian lagi apabila kita melihat silsilah keluarganya, kita lihat kakek sama neneknya, ayah sama ibunya, paman sama bibinya, om sama tantenya, kakak sama abangnya, abang sama kakaknya, itu memang benar-benar mereka tidak menempuh jalur pacaran sebelum nikah. Kemudian juga memang mereka itu sudah digariskan bahwa untuk mencari jodoh itu dengan jalur ta'aruf ya Readers, atau dijodohkan sama keluarga mereka, atau keluarga mereka kenalan sama ustadz mana gitu ya Readers ya. Kemudian dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sangat-sangat religius, kemudian apakah itu ayahnya ustadz, apakah itu ibunya ustazah, kemudian dibesarkan di lingkungan pondok pesantren yang kurang lebih seperti itu ya Readers ya. Jadi dari mana gitu, logikanya dari mana mereka bisa tersentuh dengan trust issue. Oke Readers, itu yang aku maksud dengan perempuan yang belum tersentuh trust issue. Oke, kemudian yang kedua, perempuan dengan trust issue sedang. Perempuan trust issue sedang, dengan trust issue sedang ini Readers, adalah perempuan-perempuan yang sudah lama sekali terjebak dalam toxic relationship. Jadi kayak mereka tuh udah berlama-lama dimanfaatkan, udah berlama-lama dikhianati, berlama-lama dirusak, berlama-lama dikasih janji, berlama-lama nggak dikasih bukti gitu. Jadi yang ada apa Readers? Muncullah sebuah perasaan capek, bosen, jenuh gitu. Kayak gue dijanji-janjin mulu deh. Kayaknya gue cuma dikasih janji-janji manis gitu, gue cuma dia manfaatkan, terus dia khianati gitu, terus dia datang kapan dia mau dan dia pergi lagi kapan dia bosen. Nah seperti itu ya Readers, dan dari perasaan-perasaan seperti itu muncullah keinginan untuk lo kalau mau serius sama gue, nikahin gue, temen orang tua gue, nikahin gue, kayak gitu ya Readers. Jadi kayak udah gue udah gak mau pacar-pacaran lagi ya, jadi lo kalau mau serius sama gue, temen orang tua gue, nikahin gue. Nah kayak gitu, perempuan dengan trust issue sedang. Kemudian yang ketiga adalah perempuan dengan trust issue yang mendalam. Perempuan dengan trust issue yang mendalam ini seperti apa Readers? Apabila perempuan, ya kita lihat keluarga kecilnya dulu. Ayah dan ibunya divorce, mengalami perceraian. Kemudian kakek dan neneknya mengalami perceraian. Kemudian paman dan bibinya mengalami perceraian. Kemudian om, tantenya mengalami perceraian. Kakak, abang, kakak gitu ya Readers ya. Jadi tidak ada inspirasi keluarga harmonis. Tidak ada motivasi untuk membangun sebuah rumah tangga gitu Readers. Ditambah lagi ketika dia menjalin hubungan, dia dikhianati, dia dimanfaatkan, dia dirusak gitu ya Readers ya. Jadi kayak memang benar-benar tidak ada inspirasi dan motivasi untuk membangun sebuah rumah tangga. Dan yang terjadi apa Readers? Perempuan yang mengalami trust issue yang mendalam akan takut untuk menikah. Begitu ya Readers. Dah sampai di sini sudah paham perbedaannya kan Readers. Jadi yang satu itu adalah perempuan ya udah tidak tersentuh trust issue gitu. Yang kedua memang udah capek pacaran dan maunya memang yang satset aja gitu Readers. Dan yang ketiga adalah yang menyebabkan perempuan ini takut menikah. Kemudian bagaimana ta'aruf dalam pandangan perempuan yang tergolong ke dalam perempuan-perempuan ini ya Readers ya. Kalau perempuan yang belum tersentuh trust issue ya satu-satunya jalan adalah ta'aruf.
ta'aruf, khitbah, ya nikah gitu kan. Kemudian perempuan yang kedua dengan trust issue sedang, bisa. Jalur saset-saset itu juga bisa dikatakan ta'aruf ya readers. Cuman bedanya, gue tahu lo suka sama gue, terus lo juga tahu gue suka sama lo. Kita tuh sebenarnya udah saling kenal juga, cuman ya udah nggak pacaran lagi gitu. Bisa dikatakan ini juga sudah mendekati ta'aruf lah gitu ya jalurnya. Kemudian yang ketiga itu readers, perempuan dengan trust issue yang mendalam itu dalam pola pikirnya sudah terbentuk mindset, gue kenal sama nih cowok udah lama, ngejalin hubungan lama, udah tahu dia karakternya kayak apa, gue tahu dia setiap hari makan apa gitu lah barangkali ya readers ya. Dia masih bisa ngekhianatin gue, apalagi gue melewati jalur ta'aruf. Gue nggak tahu gimana nanti cara dia nge-treat gue nggak tahu dia tipikal kayak apa. Awalnya akan muncul paradigma yang seperti itu, stigma yang seperti itu ya readers ya, cenderung seperti itu. Kemudian apakah perempuan dengan trust issue yang mendalam ini nggak bisa ta'aruf kak? Bisa. Apabila perempuan yang dengan trust issue mendalam ini sudah naik level ya readers. Dan semuanya itu pasti akan naik level gitu ya. Hanya permasalahan waktu. Oke, kemudian lagi readers, sekarang jalur yang dipilih menuju pernikahan. Aku juga akan menggolongkannya menjadi 3. Yang pertama yang ta'aruf tadi, seperti yang kita ketahui tadi, ta'aruf, khitbah, nikah ya readers. Kemudian yang kedua itu jalur sakset tadi ya readers. Gue udah capek pacaran, lo kalau mau serius temuin orang tua gue, nikah ya readers. Dan yang ketiga adalah yang berlama-lama gitu loh readers. Berlama-lama dulu pacarannya, berlama-lama dulu take and give-nya, berlama-lama dulu kayak apa gue nge-treat lo nge-treat gue gitu ya, pokoknya berlama-lama lah gitu ya readers ya. Kemudian barulah berujung pernikahan. Ada yang berhasil dengan cara berlama-lama seperti ini, ada readers ya. Kalau artis itu yang berhasil dengan lama-lama itu Chelsea Olivia sama Glenn Alinsky, kemudian juga Titi Kamal sama Christian Sugiono, kemudian Felicia sama Hito. Itu adalah beberapa sederet artis yang memang mereka berlama-lama gitu pacarannya. Tapi readers, nggak melulu juga yang berpacaran berlama-lama ini berujung kepada pernikahan ya readers ya. Karena percuma dia itu berlama-lama di hidup lo kalau pada akhirnya memorable dan fungsional tuh gue. Oke readers. Kemudian terkait perempuan fungsional, muncullah pertanyaan, kak sebenarnya perempuan fungsional tuh penting gak sih kak? Perempuan fungsional itu penting gak penting readers? Tergantung dulu kamu itu laki-laki yang seperti apa ya. Nah sebelum kita jauh membahas tentang perempuan fungsional ini, kita akan samakan dulu persepsinya ya readers ya. Jangan sampai nanti kita udah jauh membahas ternyata persepsi kita tentang perempuan fungsional ini masih belum sama. Jadi perempuan fungsional yang aku maksud di sini adalah perempuan yang apabila kamu adalah laki-laki unit kendaraan, maka perempuan fungsional ini adalah bahan bakarnya. Kamu nggak nyala kalau perempuannya itu bukan dia. Gitu ya readers ya. Nah, itu perempuan fungsional yang aku maksud. Jadi kenali dulu, kamu itu tipikal laki-laki yang seperti apa. Nih, aku akan golongkan lagi. Ini memang semata-mata hanya untuk memudahkan kita dalam memahami aja ya readers ya. Apabila kamu tipikal laki-laki yang imam, maka kamu pasti menginginkan perempuan yang tipikal makmum. Tapi apabila kamu tipikal laki-laki yang unit kendaraan, kamu pasti akan menginginkan perempuan yang tipikal bahan bakar. Sekarang kita bahas satu persatu. Laki-laki yang tipikal imam, dia yang memimpin keluarga tersebut, dia yang mengayomi, dia yang merangkul, instruksinya datang dari dia, idenya datang dari dia, apabila ada permasalahan jalan keluarnya datang dari dia, dan dia mengharapkan perempuan yang memang berbakti sama dia, nurut sama dia, yang mengsupport dia, tidak menentang dia, tidak membangkang lah gitu istilahnya, tidak memberontak gitu ya readers ya terhadap dia gitu. Oke readers. Kemudian sedangkan laki-laki yang tipikal unit kendaraan, dia punya ambisi yang besar, dia dream high, punya mimpi-mimpi yang besar, maka dia membutuhkan perempuan yang bisa diajak berdiskusi, bisa diajak memberikan sudut pandang, bisa diajak memberikan ide-ide yang lain gitu, solusi juga ketika dia nggak memiliki solusi gitu. Perempuan yang tipikal bahan bakar itu ya readers. Oke readers. Kenapa aku sampaikan ini? Aku akan menggarisbawahi dulu kenapa aku menyampaikan ini. Karena readers, ini sering terjadi. Permasalahan seperti ini sering terjadi, dan itu aku lihat, aku dengar, dan orang bahkan minta saran pendapat aku gitu tentang permasalahan ini. Kesalahannya laki-laki dalam memilih perempuan yang mereka mau. Kesalahan laki-laki dalam mengenal dirinya sendiri, dan kesalahan perempuan dalam mengenal dirinya sendiri gitu readers. Contohnya aja, coba kita cross ya readers ya. Kita cross. Laki-laki yang tipikal imam.
Kemudian dia menikahi tipikal perempuan yang bahan bakar ini tadi ya readers ya. Terus dia bilang, sayang, nanti sehabis nikah kita umroh ya. Kita minta doa sama Allah, kita beribadah kepada Allah, semoga keluarga kita diberikan perlindungan, diberikan keberlimpahan, terus menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya readers. Kata si laki-laki tipikal imam. Kemudian perempuan yang tipikal bahan bakar ini, dia akan memberikan sudut pandangnya. Dia akan bilang seperti ini. Bagus sih sayang, tapi kalau seandainya kita lihat ya di sekitar kita tuh masih banyak loh anak-anak yang butuh bantuan gitu. Kenapa kita nggak bangunkan dulu seperti rumah singgah gitu? Terus nanti kita kasih makan mereka, kita bantu mereka dulu. Nanti kalau udah kita menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka udah selamat dari kelaparan gitu, baru kita pergi umroh. Dia akan memberikan sudut pandangnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, mungkin laki-laki tipikal imam ini paham dan mungkin dia akan mengalah gitu ya readers ya. Tapi kalau dibiarkan berlama-lama, maka laki-laki yang tipikal imam ini bisa merasa kalau yang perempuan ini kayak selalu menentang, selalu kayak menyanggah gitu, readers, tidak menyetujui apa yang dia inginkan gitu. Sedangkan laki-laki yang tipikal imam ini ketika diberikan kasus seperti tadi, dia inginnya seperti apa, jawabannya seperti apa. Dia ingin jawaban yang dari perempuan tipikal makmum yang seperti ini readers. Oh iya sayang, aku setuju gitu. Nanti kita ajak orang tua kita ya, kita sama-sama kita berdoa, semakin banyak yang berdoa kan semakin bagus gitu. Dia setujunya yang seperti itu ya readers. Frekuensinya sama gitu, dia sukanya seperti itu. Kemudian kita cross lagi nih readers. Laki-laki yang tipikal unit kendaraan tadi, yang dia punya ambisi yang besar, dream high, dia punya mimpi-mimpi yang besar. Kemudian dia menikah dengan perempuan yang tipikal makmum. Dia bilang, sayang, nanti kalau proyek aku berhasil, kita jalan-jalan ke London ya, kita jalan-jalan ke Swiss, kita jalan-jalan ke Perancis katanya. Terus perempuan tipikal makmum ini jawab, oh iya sayang, aku setuju. Nanti aku ikut kamu aja, terserah kamu, kata gitu. No, bukan itu yang diharapkan oleh laki-laki yang tipikal unit kendaraan ini, readers. Tapi yang diharapkan dari laki-laki tipikal unit kendaraan ini adalah jawaban dari perempuan yang tipikal bahan bakar itu tadi, readers. Yang jawaban seperti apa? Oh iya sayang, aku setuju. Tapi nanti selesai proyek kamu yang satu lagi, kalau berhasil kita pergi umroh sama-sama ya. Habis itu kita jalan-jalannya ke Jepang, ke Korea, ke Asia gitu ya sayang ya. Barulah semangat lah, menggebu-gebu lah dia untuk menyelesaikan proyeknya sekarang, proyeknya selanjutnya. Tuh ya, readers ya. Dan ini sekali lagi aku garis bawahi, ini memang benar-benar ada dan aku menemukan kasus yang seperti ini ya readers ya. Oke readers. Itulah kenapa aku memang benar-benar ingin menyampaikan ini kepada teman-temanku readers. Jadi kayak yang jangan sampai salah, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu. Kalau seandainya lo perempuan dan lo melihat mantan lo udah nikah gitu, terus lo gak harus terburu-buru juga untuk menikah gitu loh. Sabar, tenang, ambil keputusan itu dalam tenang ya. Jangan kamu tergesa-gesa juga karena mantan kamu nih udah menikah, terus kamu juga buru-buru pengen nikah. No, bukan seperti itu. Ingat Syahrini, ketika dia ditinggal nikah sama Anang, dia dapat Reno Barak loh. Oke readers, dari sini paham ya? Oke readers, untuk bedah buku aku akan menyampaikan 7 insight dari buku ini ya readers. Jadi kenapa dikatakan di sini 40? Karena 40 itu adalah penjabarannya dan aku merangkumnya semua menjadi 7 insight. Yang pertama readers, yang harus kita persiapkan dalam menikah, sebenarnya laki-laki dan perempuan juga ya readers ya. Itu yang pertama adalah meluruskan niat. Bahwa kita menikah adalah menyempurnakan separuh agama kita. Bahwa kita menikah adalah untuk ibadah seumur hidup. Oke readers, jadi jangan sampai salah lagi niatnya readers ya. Kemudian yang kedua adalah memantaskan diri. Readers, apabila kamu mendambakan seseorang yang kepribadiannya luar biasa, apakah mungkin gaharu mengeluarkan wangian tanpa asap? Artinya apa readers? Cantik, kalau kualitas kita belum sekualitas Fatimah Az-Zahra, jangan mendambakan laki-laki yang seperti Ali bin Abi Thalib. Artinya apa readers? Ganteng, kalau kualitas kamu belum sekualitas Nabi Sulaiman, jangan mendambakan perempuan yang seperti Ratu Bilqis. Nanti jatuhnya halu gitu loh readers. Jadi pantaskan diri kamu mulai dari sekarang dalam hal apapun. Karena salah satu hal yang memperlambat kita bertemu dengan jodoh kita itu adalah kita membiarkan jodoh kita sudah di 90, sedangkan kita masih mager-mageran di 80. Ini jauh loh readers. Ya. Oke readers.
Dah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan jiwa. Ya, kesehatan fisik tahulah ya, tidak perlu aku jabarkan lagi ya readers ya, apa-apa aja kesehatan fisik gitu kan, yang perlu kita persiapkan sebelum kita menikah. Dah, tapi kesehatan jiwa nih loh readers. Jangan menikah dalam keadaan kamu takut menikah. Jangan menikah dalam keadaan kamu belum siap menikah. Jangan menikah dalam keadaan kamu terbebani dan terpaksa. Ya, dan jangan menikah dalam keadaan emosional kamu tuh belum stabil. Oke readers, karena artinya apa? Itu artinya kejiwaan kamu sedang tidak sehat. Oke readers, ingat 4 hal itu tadi ya readers ya. Jadi jangan, pastikan kejiwaan kamu memang benar-benar sehat untuk menikah itu. Kamu tidak dalam kompetisi, kamu tidak dalam beban apapun, kamu tidak dalam tergesa-gesa, dan kamu dalam keadaan stabil mengambil keputusan itu. Oke readers, mungkin bagi teman-teman gue readers yang muslim bisa dibantu dengan sholat tahajud dan sholat istikharah. Kemudian yang keempat, memperbanyak istighfar dan melakukan amalan baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi mungkin seperti teman-teman gue readers yang laki-laki, selama ini sholat kok kak, cuman di rumah gitu. Coba mulai sholat ke masjid. Ya kalau nggak bisa 5 waktu, 4 waktu deh. Kalau nggak bisa 4 waktu, 3 waktu. Kalau nggak bisa maghrib sama isya aja deh di masjid gitu. Jadi harus mulai dibiasakan melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang perempuan, kak biasanya tahajud kok kak, tapi cuma 2 rakaat, coba 8 deh gitu. Kak biasanya 2 kok kak, cuma 2 rakaat, coba 12 deh gitu. Kak biasanya puasa kok kak, tapi cuma hari Senin aja, coba Senin Kamis gitu. Jadi kayak mulai melakukan amalan-amalan yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin banyak, semakin kita berserah diri kepada Allah gitu ya. Dan semakin kita mengharapkan bahwa memang keputusan yang sudah kita ambil untuk menikahi si dia itu adalah keputusan yang terbaik. Oke readers. Kemudian yang kelima, belajar mengelola keuangan. Jangan sampai nanti kamu sebagai laki-laki, kamu udah mapan, punya karir yang bagus, kamu bisa mendapatkan rezeki yang alhamdulillah berlimpah-limpah. Tapi, kamu menikahi perempuan yang belum bisa mengelola keuangan. Alhasil apa? Ya terjadilah ketumpang tindihan itu dalam keluarga ya kan? Kemudian jangan sampai kamu ini udah mau menikah laki-laki, kemudian ternyata calon istri kamu belum bisa mengelola keuangan. Terus kamu berpikir, cari yang lain aja dia yang udah bisa mengelola keuangan, juga bukan kayak gitu readers. Itu artinya apa? Perempuan yang ingin kamu nikahi ini adalah perempuan yang memang berada dalam fase yang belum siap untuk menikah gitu. Karena kalau perempuan sudah berada di fase yang siap untuk menikah, dia akan mempelajari semuanya. Dia akan mempelajari semuanya, mulai dari mengelola keuangan, mengurusi anak, mengurusi dapur, mengurusi kamu gitu. Dia akan belajar semuanya gitu. Jadi tunggu aja juga, jangan kamu cari yang lain gitu. Berarti dia sedang ada di fase memang belum siap untuk menikah gitu. Oke? Oke, kok aku ngeliat ke sana gitu ya readers ya. Nah, kemudian yang keenam, mendapatkan restu dari orang tua. Reader, salah satu tanda kalau seandainya dia itu adalah jodoh kita, orang tuanya merestui dia sama kita. Ya reader, jadi kalau seandainya ada pertentangan dari orang tua dan itu terasa semakin sulit, berarti mungkin itu pertanda dari Allah kalau dia itu bukan jodoh kita, readers. Kak, kemudian gimana kak kalau seandainya orang tua kita tuh bilang iya nggak apa-apa, itu urusan kamu, mama ngikut aja pilihan kamu, tapi kayaknya dari hatinya tuh kayak setengah hati gitu loh kak. Gini readers, gini, orang tua kita itu tahu kita sudah terluka, orang tua kita tahu kita sudah pernah kecewa, sudah pernah sakit sebelumnya, jadi perasaan khawatir itu pasti ada. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah pilihan, sudah menentukan sebuah pilihan, tapi melihat orang tua kita masih kayak yang setengah hati gitu, yakinkan kembali orang tua kita, ya, yakinkan, ma, tolong ya ma, kayak gitu, direstui ya ma, gitu, tolong yang ikhlas ya ma, kayak gitu, tolong kasih doa restu, kayak gitu, tolong diridhoi ya ma, gitu. Soalnya aku juga ngambil keputusan kayak gini tuh udah tahajud, udah istikharah, udah di ujung-ujung keputusasaan juga, kemudian Allah datangkan dia, gitu ya readers. Mungkin itu bisa membantu teman-teman readers yang saat ini sedang 50-50 lah restu dari orang tuanya, gitu ya. Nah, itu yang ke-6 ya readers. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, tidak menuntut ini dan itu kepada calon suami. Tuh readers. Jadi kak nggak boleh menuntut ini dan itu kepada calon suami.
Don't say that. Jadi kayak misalnya teman-teman graders pengen, aku tuh sebenarnya pengen pernikahan yang kayak Disney gitu loh, misalnya contoh ya. Aku pengen kayak Disney kerajaan-kerajaan gitu. Terus kamu bilang, kamu sampaikan ke calon suami kamu, sayang, aku nanti mau nikah Disney kayak gitu ya, kerajaan. No, don't say that. Oke, readers. Terus gimana Kak caranya? Aku kasih tahu caranya. Aku akan kasih tahu. Aku nggak pernah ngelarang tanpa ngasih solusi gitu ya, readers ya. Dah, caranya adalah kamu mintanya itu sama Allah gitu. Ya Allah, tolong kirimkan aku seorang laki-laki yang berinisiatif nanya, Anggun, kamu mau konsep pernikahan kita apa? Anggun, setelah nikah kamu mau honeymoon kemana? Gitu, mintanya sama Allah ya, readers. Jangan nuntut sama dia. Oke? Karena nggak boleh, karena di dalam buku ini juga nggak boleh. Ya. Kita tidak boleh menuntut calon suami kita. Ya mungkin diskusi boleh, diskusi pasti boleh lah ya. Tapi jangan dituntut. Sayang, aku mau gini. Aku maunya wedding party kita itu di pantai. No, jangan kayak gitu ya, readers ya. Minta aja sama Allah aja deh gitu. Karena ini ada sebuah kisah nyata ya, readers, dan ini memang benar-benar terjadi. Jadi ada seorang perempuan dengan trust issue juga, punya trauma juga sebelumnya gitu kan. Jadi ketika awal-awal menikah, si perempuan itu pengennya kayak gini, readers. Boleh nggak sih 1 bulan nikah itu pacaran dulu, memang pacaran gitu, readers. Pacaran aja gitu. Pacaran gitu, belum kayak yang adu mekanik gitu loh, readers. Boleh nggak ya 1 bulan pernikahan itu pacaran dulu gitu, kayak emang pengen kayak bucin dulu gitu loh, zaman pacaran gitu kan, pengennya kayak gitu, tapi mau minta ke suaminya langsung tuh takut dosa gitu loh, readers, kayak takut malu juga, takut dosa juga gitu kan. Jadi si perempuan ini minta gitu, setiap dia berdoa dia minta, ya Allah boleh nggak sih kayak gitu gitu. Dan ternyata readers, ketika dia sudah menikah, dia sudah menentukan pilihannya, laki-laki itu yang ngomong loh, readers. Dia ngomong di dunia nyatanya, kamu pengen nggak yang, katanya gitu ya, kamu pengen nggak sih yang, katanya, mereka panggilnya yang gitu, kamu pengen nggak sih yang nanti setelah kita nikah kita pacaran dulu kayak ABG 1 bulan gitu, readers. Ya udah sih, senang lah si perempuan ini karena memang itu yang dia mau, tapi dia nggak menyampaikan gitu, dia hanya berdoa aja, readers ya. Oke, readers, kurang lebih seperti itu pesan-pesan yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman readers melalui konten yang kali ini, dan semoga benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman readers yang menonton video ini di luar sana. Bagi teman-teman readers yang suka, jangan lupa tinggalkan like-nya, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih, see ya.